Halo teman-teman, apa kabarnya nih? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan juga tetap semangat. Kembali lagi, Kaninda akan menemani teman-teman dalam berbagi cerita hari ini. Hari ini spesial karena tepat tanggal 1 Juni 2021 ini kita memperingati Hari Lahir Pancasila. Wah, ini juga menjadi hari penting dan juga hari bersejarah untuk kita teman-teman. Karena sebagai generasi penerus bangsa, penting untuk kita mengingat-ingat kembali tentang Pancasila itu. Pancasila soalnya jadi pedoman dan landasan untuk kita hidup bernegara dan juga bermasyarakat. Karena pendiri bangsa kita menjamin kalau kita memegang teguh Pancasila, maka kedamaian dan kesatuan bangsa ini pasti akan terjaga. Ayo teman-teman masih hafal kan Pancasila dari sila 1 sampai sila kelima? Nah, kalau teman-teman masih bingung, kenapa sih tanggal 1 Juni harus kita peringati? Yuk kita lihat video yang satu ini. Mengapa 1 Juni diperingati sebagai Hari Lahir Pancasila? Setiap tanggal 1 Juni, kita sebagai warga Indonesia merayakan Hari Lahir Pancasila. Tapi kenapa kita memperingati Hari Lahir Pancasila setiap tanggal 1 Juni ya? Cari tahu yuk! Peringatan Hari Lahir Pancasila mengacu pada sejarah dicetuskannya Pancasila pada 1 Juni 1945 oleh Insinyur Soekarno dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Kata Pancasila sendiri pertama kali digunakan oleh Insinyur Soekarno. Kemudian, hari penyampaian rumusan dasar negara ini diperingati sebagai Hari Lahir Pancasila setiap tanggal 1 Juni. BPUPKI dibentuk untuk menyelidiki hal-hal penting dan menyusun berbagai rencana yang berhubungan dengan persiapan kemerdekaan Indonesia. Salah satu yang disiapkan oleh BPUPKI adalah dasar negara yang saat ini kita kenal sebagai Pancasila. Nah, rumusan dasar negara ini dicetuskan dalam pidato yang disampaikan oleh Insinyur Soekarno dalam sidang BPUPKI yang berlangsung tanggal 1 Juni 1945. Sebenarnya selain Insinyur Soekarno, tokoh lain yang menyampaikan gagasannya mengenai dasar negara adalah Muhammad Yamin dan Dr. Supomo. Jadi, seperti apa gagasan dari ketiga tokoh ini? Pertama, gagasan dari Insinyur Soekarno mengusulkan 3 rumusan dasar negara, yaitu Pancasila, Trisila, dan Ekasila. 5 poin dalam dasar negara yang diusulkan oleh Insinyur Soekarno saat itu, yaitu kebangsaan Indonesia atau nasionalisme, internasionalisme atau perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan. Kedua, gagasan dari Muhammad Yamin. 5 poin mendasarnya adalah ketuhanan yang Maha Esa, kebangsaan persatuan Indonesia, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ketiga, gagasan dari Dr. Supomo. Usulan dari Dr. Supomo tentang persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Nah, hasil dari pembahasan poin-poin dasar negara tadi kemudian dirumuskan menjadi dasar negara atau Pancasila seperti yang kita kenal saat ini. Bagaimana teman-teman? Jadi semakin tahu kan sejarah di balik 1 Juni? Jadi teman-teman, peringatan Hari Lahir Pancasila ini mengacu pada sejarah dicetuskannya Pancasila pada tanggal 1 Juni 1945 oleh Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno. Nah, dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang sering kita dengar BPUPKI. Oh iya, Hari Lahir Pancasila itu beda loh ya teman-teman dengan Hari Kesaktian Pancasila. Karena kalau di 1 Juni ini kita memperingati Hari Lahir Pancasila untuk mengenang jasa para bapak pendiri bangsa.
Karena di tanggal 1 Juni 1945 ini muncul rumusan Pancasila yang resmi menjadi dasar negara kita. Nah, sedangkan pada Hari Kesaktian Pancasila merupakan hari untuk mengenang pahlawan yang gugur dalam peristiwa gerakan 30 September 1965. Gitu teman-teman. Nah, jadi yang paling penting itu Pancasila bukan cuma dihafalkan aja, karena nilai-nilai Pancasila ini harus kita ingat selalu dan tentunya harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau teman-teman bingung apa saja sih butir-butir pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, teman-teman bisa cek videonya di channel YouTube Majalah Bobo. Nah, balik lagi nih, seperti yang udah Kak Ninda kasih tahu di awal, Pancasila itu menjadi dasar negara kita. Kak Ninda juga jadi ingat, di tahun 2003 lalu, Bobo pernah mengadakan konferensi anak yang temanya berteman dalam keragaman. Jadi berteman dalam keragaman ini juga menjadi butir pengamalan Pancasila loh teman-teman. Karena berteman dalam keragaman itu adalah sikap yang penting dan harus kita miliki sebagai anak Indonesia untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang damai dan juga bersatu. Soalnya kan Indonesia itu beragam teman-teman, dari Sabang sampai Merauke. Nah, Pancasila inilah yang menyatukan kita. Kalau teman-teman penasaran seperti apa sih keseruan konferensi anak dengan tema berteman dalam keragaman, kita lihat foto-fotonya ya. Nah, hari ini Kak Ninda juga mau ngobrol-ngobrol dengan Sabang Merauke. Apa sih Sabang Merauke itu? Nah, jadi Sabang Merauke ini organisasi yang seru banget teman-teman. Karena dalam organisasi ini ada namanya program pertukaran pelajar yang membuat kita semakin mengenal dan merasakan sendiri bagaimana sih berteman dalam keragaman itu. Penasaran kan? Nah, kalau gitu Kak Ninda mau langsung undang aja Kak Wildan Mahendra Ramadhani, Engagement Manager Sabang Merauke. Halo Kak Wildan. Halo Kak Ninda, apa kabar? Kabar baik nih Kak Wildan, gimana kabarnya? Sehat juga kan Kak? Sehat, baik. Apa kabar teman-teman? Iya, semoga teman-teman nih kenalkan Kak Wildan nih, Kak Wildan dari Sabang Merauke. Kak Wildan ini dari rumah atau dari tempat kerja nih Kak? Dari rumah Live-nya. Kak. Oke. Iya. Nah, ini teman-teman sudah penasaran ingin kenalan dengan Sabang Merauke nih Kak. Nah, sebenarnya mungkin kita tarik dari belakang dulu nih Kak. Sabang Merauke itu gimana sih Kak berdirinya? Oke, jadi teman-teman Sabang Merauke itu memang terinspirasi gitu ya. Namanya dari Pulau Sabang di sebelah barat Indonesia, kemudian juga Merauke di daerah paling timur di Indonesia. Tapi Sabang Merauke itu sebenarnya merupakan akronim Kak Ninda. Gitu. Oh gitu Kak, jadi bukan cuman karena ingin merangkul Indonesia dari Sabang sampai Merauke aja Kak? Iya, jadi Sabang Merauke itu juga merupakan akronim dari 1000 anak bangsa merantau untuk kembali. Jadi Sabang Merauke. Oh gitu, wah menarik banget nih teman-teman. Jadi ternyata Sabang Merauke itu bisa juga untuk menjelaskan akronim dari yang tadi udah Kak Wildan kasih tahu nih. Betul. Tapi jadi
sebenarnya siapa Kak yang menggagas berdirinya Sabang Merauke ini? Ya, jadi Sabang Merauke ini didirikan oleh 7 anak muda Indonesia yang hebat-hebat. Ada Kak Ayu, ada Kak Miske, Kak Putri, Kak Wi, Kak Tidar, Kak Ciro, dan Kak Jordan. Dan semua ini memang asli Indonesia, Kak Ninda. Wow, banyak ya Kak ternyata di balik layar Sabang Merauke tuh Kak. Iya, dan 7 orang ini itu tidak bekerja sendiri, Kak Ninda, tapi dibantu oleh ratusan relawan yang mendedikasikan waktunya untuk membantu mengembangkan Sabang Merauke hingga sekarang. Oh gitu Kak, jadi Iya. itu relawan itu boleh mendaftar langsung gitu ya Kak? Siapa saja gitu Kak? Betul, jadi relawan itu mau masih SMP, mau masih SMA, mahasiswa, bahkan yang sudah kakek nenek pun bisa mendaftar jadi relawan di Sabang Merauke. Tuh. Nah, mungkin teman-teman juga penasaran nih Kak, sebenarnya kegiatan yang dilaksanakan oleh Sabang Merauke itu seperti apa Kak? Kegiatannya ada apa aja? Jadi, Kaninda, sebelum pandemi kita itu punya program reguler dari tahun 2013 sampai 2019 kita punya program namanya pertukaran pelajar. Gitu. Nah, setelah pandemi, program pertukaran pelajarnya kita hentikan sebentar, kita ganti ke program online semua, Kak Ninda. Gitu. Jadi, kalau pertukaran pelajar ini programnya kita ngundang 20 anak-anak hebat SMP yang sekolahnya masih SMP dari seluruh Indonesia, dari Sabang Merauke untuk tinggal bersama keluarga angkat di Jakarta, Kak Ninda, selama liburan sekolah. Oh gitu Kak. Anak-anak hebat ini dipilih dari sekolah atau gimana tuh Kak cara pemilihannya? Jadi anak-anak ini itu mendaftar, Kak Ninda. Jadi kita Sabang Merauke memberikan pengumuman dan menyebarkan beritanya lewat sosial media, kemudian juga lewat organisasi-organisasi penggerak yang ada di daerah untuk menyebarluaskan informasi ini agar anak Indonesia semuanya bisa mendaftar. Gitu. Dan semuanya bebas dari seluruh daerah di luar Jabodetabek ya Kak Ninda ya. Oh iya Kak. Maksudnya berarti daerah-daerah misal dari Pulau Kalimantan itu boleh ya Kak ya. Pokoknya Boleh semua sekali. daerah Indonesia ya. Betul. Tapi Kak mungkin teman-teman bingung nih Kak. Sebenarnya kenapa sih dari 7 kakak-kakak hebat tadi tuh kenapa membuat Sabang Merauke ini Kak? Jadi 7 kakak-kakak hebat ini itu punya pengalaman, ada yang pernah ikut program pertukaran pelajar, kemudian ada juga yang pernah sekolah di luar negeri juga, kemudian ada juga yang pernah mengajar jadi guru SD di daerah juga gitu. Kemudian 7 kakak-kakak ini berpikir bahwa sebenarnya anak Indonesia itu perlu dipertemukan secara fisik agar terjalin hubungan. Mereka bisa cerita, kalau di daerahku itu makanan ini namanya misalnya makanan A gitu. Oh, sepertinya kayaknya di daerahku ada ya makanan ini tapi namanya B gitu. Terus ada juga misalnya ada cerita ketemu, oh kalau di tempatku kita tuh tidak boleh memanggil orang yang lebih tua dengan panggilan langsung gitu. Harus memakai misalnya ada istilahnya kalau di Jawa Barat teteh sama akang atau AA gitu. Oh kalau di daerah Jawa Tengah, oh mbak sama mas gitu. Kalau misalnya di daerah Sumatera Barat ada uni sama uda. Nah keberagaman ini yang menjadi inspirasi Sabang Merauke untuk mempertemukan anak-anak Indonesia, bisa berbagi cerita, biar di antara mereka tumbuh kesalingpahaman nih Kak Ninda. Oh ternyata kita tuh memang beda, tapi nggak masalah gitu, karena perbedaan itu pada dasarnya unik. Iya benar-benar tuh Kak. Kan kita kan biasanya punya teman-teman itu ya teman-teman di sekolah atau enggak teman-teman di sekitar rumah aja gitu kan ya Kak. Jadi
Walaupun mungkin memang orang tuanya berasal dari daerah lain yang merantau ke Jakarta, tapi kan mungkin karena ya sudah ada di lingkungan di Jakarta atau di sekitar Jakarta lebih punya kesamaan gitu ya Kak ya. Jadi nggak terlalu berbeda. Tapi kalau yang benar-benar dari daerah lain, mungkin dari Kalimantan yang dimana di sana lebih banyak sungai-sungai gitu kan Kak. Wah aku di Betul. daerah aku nggak kayak gini gitu ya Kak. Jadi lebih banyak ceritanya ya Kak. Iya, jadi secara geografis kita sudah beda. Ada yang tinggal memang dikelilingi oleh banyak sungai, ada yang tinggal dikelilingi oleh hutan-hutan, ada juga pegunungan, gitu. Ada juga yang sebenarnya di sekelilingnya malah gedung-gedung tinggi, gitu. Misalnya kayak tinggal yang di Surabaya, di Medan, di Makassar, gitu. Nah, di kota-kota besar, gitu. Jadi kita sudah berbeda geografis, kemudian berbeda secara budaya juga Kak, berbeda adat istiadat, berbeda suku, banyak sekali perbedaan yang ada di Indonesia ini, dan perbedaan itu harus diceritakan nih ke teman-teman baru kita, supaya kita bisa saling paham, biar lebih cinta sama Indonesia. Gitu kan Indah. Wah, seru banget nih Kak. Apa namanya Kak Ninda jadi ingat nih Kak. Tapi sebenarnya ini sesuai banget ya Kak sama tema kita berteman dalam keragaman. Ini berteman itu berarti nggak cuman wah karena dia satu hobi sama aku, kita punya sama kesukaan yang sama, tapi ternyata justru dengan banyak perbedaan itu ternyata malah asik berteman ya Kak. Ada cerita menarik nggak sih Kak waktu program Sabang Merauke sebelum pandemi ini? Mungkin Kak Wildan pernah ngerasain jadi pendamping dari mana, anak mana gitu Kak? Jadi kalau cerita banyak sekali ya Kak Ninda ya. Jadi ceritanya tuh banyak dan kadang juga kita Lucu-lucu wah Kak. lucu-lucu juga gitu kan. Dan kita terkagum-kagum bahwa ternyata perbedaan ini memang benar-benar harus dialami dan dirasakan ketika kita belajar perbedaan Kak Ninda. Gitu. Ada salah satu anak namanya Itrin gitu ya Kak Ninda, dari Flores, Nusa Tenggara Timur. Gitu. Wah Jadi jauh tuh Kak. betul. Jadi dia datang ke Jakarta, kemudian untuk pertama kali nih Kak Ninda. Jadi untuk pertama kali dia kayak mencoba pengalaman-pengalaman baru seperti naik busway, kemudian bertemu dengan teman-teman disabilitas, terus bertemu dengan teman-teman yang berbeda agama juga. Kemudian mereka juga Itrin bersama teman-teman Sabang Merauke yang lain juga mengunjungi ke tempat ibadah kayak gitu. Pertama kali Itrin tuh takut gitu kan Ninda ya, takut, kemudian timbul kecurigaan, ini gimana ya nanti ketemu sama teman-teman gitu. Tapi ketika mulai lama-kelamaan, kan ini programnya 3 minggu nih Kak Ninda gitu. Oh iya Kak. Jadi selama minggu kedua sudah mulai cair gitu. Jadi sudah sangat akrab nih sama teman-temannya gitu. Jadi Itrin bahkan berencana untuk kembali ke Jakarta untuk sekolah lagi nih Kak Ninda. Wah, Gitu. seru, menginspirasi juga ya Kak ya Iya, jadinya. betul. Dan sekarang Itrin setelah kembali ke Flores, dia mendirikan perpustakaan keliling Kak Ninda. Didukung sama orang tuanya, jadi dia semakin rajin untuk berbagi, kemudian dia juga aktif mengikuti berbagai kegiatan ekstrakurikuler yang ada di luar sekolahnya gitu ya, dan sifatnya nasional juga gitu. Jadi dari Sabang Merauke, Itrin berkembang, bahkan rencana terdekatnya dia itu berencana mau daftar program pertukaran pelajar ke Amerika. Semoga aja lolos ya Itrin ya. Amin, amin. Semoga Kak Ninda juga dukung nih Kak. Soalnya semangat-semangat itu nih yang bisa menginspirasi teman-teman bobo di rumah. Nah, kalau setelah pandemi ini kegiatannya ada apa aja nih Kak? Nah, kalau setelah pandemi ini kita beralih nih Kak dari program yang sifatnya luring, kita berpindah ke program daring gitu ya, program online gitu. Kita tahun lalu bikin 3 program baru Kak Ninda. Yang pertama Boba SM. Nah, ini bukan minuman boba nih Kak Ninda. Tadi gitu. aku pikir gitu Kak. Enggak ya? Jadi Boba SM ini B-nya belajar, O-nya online, B-A-nya bareng Sabang Merauke.
gitu. Jadi belajar online bareng Sabang Merauke. Nah, di sini itu kalau misalnya pertukaran pelajar ketemu sama 20 anak yang berbeda, kita ini kalau di Boba SM ketemu sama 100 Kak Ninda. 100 anak SMP dari seluruh Indonesia. Gitu. Wow, itu kegiatannya ngapain aja Kak belajar barengnya? Jadi waktu di Boba SM, kita programnya 2 minggu, kita belajar tentang bernalar kritis Kak Ninda. Bernalar kritis dan juga empati di tengah pandemi COVID-19. Dan yang paling seru Kak Ninda, waktu program Boba SM ada Kak Tulus. Ada yang kenal Kak Tulus kan, penyanyi? Tahu Kak. Iya. Wah, favoritku tuh Kak. Nah, si 100 anak SMP peserta Boba SM ini ketemu secara virtual dengan Kak Tulus gitu. Jadi mereka dikasih tugas sama Kak Tulus untuk menganalisa lagu-lagunya Kak Tulus gitu. Nah, nanti sama Kak Tulus dikasih umpan balik gitu ya. Analisanya kira-kira ada yang bisa ditambahkan nih dari analisa ini gitu. Jadi kita belajar bareng sama Kak Tulus juga gitu. Ada juga kakak yang lain yang juga nggak kalah keren gitu, yang ngajarin tentang berpikir kritis, yang ngajarin juga tentang perbedaan yang ada di Indonesia, ada juga yang ngajarin tentang pemecahan masalah Kak Ninda gitu. Jadi selama 2 minggu itu pengalaman yang tak akan terlupakan buat anak-anak SMP di Boba SM. Iya Kak, soalnya gimana nggak terlupakan, karena pelajaran yang didapat itu beda banget dari pelajaran yang di sekolah ya Kak Wildan ya. Betul, selain itu juga dapat teman baru. Bayangkan, satu orang dapat 99 teman baru dari seluruh Indonesia. Itu kan hal yang sangat menyenangkan ya Kak Ninda ya. Seneng banget, itu pasti kalau udah besar nanti tuh jadi cerita yang seru banget tuh Kak. Aku punya teman dari Aceh, aku punya teman dari sini. Kapan lagi ya Kak bisa punya banyak teman kayak gitu? Betul. Nah, selain Boba SM, kita juga punya program lain Kak Ninda. Ada apa tuh Kak? Ada kelas akal budi. Nah, kalau kelas akal budi ini materinya sama, belajar tentang berpikir kritis, bernalar kritis, dan juga empati, tapi pesertanya beda Kak Ninda. Kalau Boba SM tadi untuk SMP, kalau kelas akal budi ini untuk SMA dan mahasiswa. Oh gitu. Ya. Itu ada ininya nggak Kak? Ada mungkin teman-teman yang bisa diajak ngobrol di sini gitu Kak, untuk berbagi cerita juga? Ada, nanti ada Kak Putri Balkis gitu yang akan cerita nih pengalaman ikut kelas akal budi. Nah, Kak Putri ini adalah alumni angkatan 1 Kak Ninda, angkatan pertama kelas akal budi. Kira-kira apa yang dia dapat, kira-kira pengalaman apa yang luar biasa yang juga dia rasakan. Nanti kita akan ngobrol ya Kak Ninda ya. Iya boleh, mungkin bisa langsung Kak Wildan undang nih biar kita boleh. Aku penasaran nih Kak. Silakan Kak. Boleh. Kak Putri, halo. Halo Kak Wildan. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Kak Wildan gimana kabarnya? Baik juga, alhamdulillah. Kak Putri ini Kak Ninda lagi di Palembang ya Kak ya? Iya, lagi di Palembang. Tepatnya di mana, di kota Palembangnya? Di Lubuk Linggau, kota Lubuk Linggau di Sumatera Selatan gitu. Wow, jauh banget Kak Putri. Tadi kata Kak Wildan, Kak Putri ini alumni pertama. Tapi Kak Ninda juga jadi penasaran nih Kak, apa sih yang ingin maksudnya kenapa Kak Putri mau ikut Sabang Merauke, terus tahu program itu dari mana? Mungkin Kak Putri bisa cerita nih, siapa tahu menginspirasi teman-teman Bobo di rumah. Oke, boleh, berarti aku cerita. Halo teman-teman Bobo semua, aku Putri. Jadi aku tahu Sabang Merauke itu udah dari lama. Jadi dari Kak Wildan ataupun dari Sabang Merauke ngejelasin soal program-programnya. Aku udah lama ngikutin. Cuman karena kondisi pandemi kemarin, itu aku dapat kesempatan tahu infonya dari Instagram kalau misalkan Sabang Merauke itu buka kelas akal budi. Aku tidak dapat kesempatan untuk ikut yang bareng anak-anak SMP. Waktu itu aku pengen banget, cuman menurut aku ini suatu kesempatan yang bagus buat aku coba nih, buat berinteraksi sama teman-teman di seluruh Indonesia, terus dari beragam agama, bahasa. Jadi itu aku tertarik untuk ikut kelas akal budi, gitu Kak.
Oh gitu Kak. Itu programnya berapa lama ya Kak Wildan? Sama juga dengan program yang untuk teman-teman SMP Kak? Sama 2 minggu, cuman yang menjadi beda adalah kalau yang kelas akal budi ini, para pesertanya di akhir program mereka punya kewajiban untuk bikin project Kak. Untuk membuat Proyeknya itu project. berkelompok atau sendiri-sendiri Kak? Iya, jadi proyeknya berkelompok. Proyeknya berkelompok, satu kelompok isinya 10 orang. Dari diacak gitu, dari berbagai daerah, dari berbagai suku dan agama juga gitu. Kak Putri dapat teman-temannya dari daerah mana aja tuh Kak? Berberapa orang Kak? Wah, kita 10 itu rame banget. Ada yang dari Aceh, terus juga ada yang dari Lampung, kemudian ada yang dari Sulawesi, Jakarta. Jadi macam-macam banget Kak. Memang Sabang Merauke banget gitu. Itu rasanya ada di dalam kelompok yang berbagai macam daerah itu gimana Kak? Awalnya mungkin bingung ya, karena kita punya bahasa yang berbeda, kemudian kebiasaan yang berbeda. Tapi ketika selama 2 minggu membangun proyek sama-sama, belajar sama-sama, jadi ada kedekatan yang erat gitu. Walaupun misalkan kita berbeda, tapi kita bisa nih membentuk suatu platform atau karya untuk 2 minggu itu gitu. Tapi sebelumnya pas Kak Putri ikut, itu ada rasa takut, deg-degan gitu nggak sih Kak ketemu teman-teman baru dan dari daerah-daerah yang bermacam-macam? Pasti Kak, itu pasti banget. Karena biasanya kan kita kalau berteman itu pasti di lingkup kita aja. Walaupun misalnya kayak sekolah ataupun kampus, sekitar aja. Cuman ketika bergabung jadi satu kelompok, takut misalkan, aduh takut salah ngomong nggak ya? Kalau misalkan bahasanya seperti ini akan menyinggung teman-teman yang lain nggak ya? Jadi memang ada ketakutan yang rasanya kayak ini takut salah ngomong, takut dikira kita marah dan lain-lain gitu Kak. Tapi padahal dan hasilnya pun nggak terjadi ya Kak ketakutan itu. Bener banget, nggak terjadi sama sekali Kak. Wah ini menarik banget nih. Balik lagi nih ke Kak Wildan. Jadi sampai saat ini dari sebelum pandemi sampai pandemi itu sudah ada berapa program sih Kak yang dijalankan? Jadi kalau sebelum pandemi itu kita punya program pertukaran pelajar Kak. Kemudian kita punya program diversity talks gitu. Jadi kita ngobrol sama karyawan-karyawan di perusahaan gitu Kak. Tentang keragaman juga Kak. Gitu. Kemudian ada juga diversity dinner. Diversity dinner itu kita mengundang organisasi-organisasi yang memang fokus ke perdamaian untuk ngobrol bareng dan juga makan malam, ngobrolin tentang bagaimana mengusahakan perdamaian di Indonesia gitu. Ada juga temu toleran Kak gitu. Jadi temu toleran ini kita bertemu, memang bertemu untuk berdiskusi, membahas, kemudian saling bercerita tentang cerita di balik perayaan agama gitu Kak. Misalnya kayak cerita di balik Idul Fitri, kenapa sih Idul Fitri identik banget sama ketupat gitu. Kemudian cerita di balik Nyepi, kalau misalnya Nyepi itu sebenarnya apa sih yang dilakukan oleh teman-teman Hindu gitu. Dan juga misalnya kayak Waisak itu sebenarnya merayakan apa sih kayak gitu. Nah kita bercerita nih Kak Ninda, bercerita satu sama lain, oh ternyata seperti itu informasinya gitu. Jadi salah satu cara nih Kak Ninda untuk supaya kita nggak curiga, kita nggak punya prasangka, itu harus berdiskusi, bertemu dengan orang dan ditanyakan secara langsung Kak Ninda gitu. Itu sebelum pandemi Kak Ninda. Gitu. Nah setelah pandemi ini jadinya melalui daring ini ya Kak. Betul, gitu. Ada program Boba tadi, Boba SM, ada juga program kelas akal budi dan juga Temu Indonesia Kak Ninda. Temu Indonesia ini juga nggak kalah menarik gitu. Jadi program ini adalah program talk show. Kita ngobrol bareng teman-teman komunitas yang ada di beberapa pulau di Indonesia tentang dampak pandemi di daerah mereka dan juga tentang nilai-nilai kearifan lokal Kak Ninda gitu. Kearifan lokal yang ada di daerahnya yang bisa kita jadikan solusi untuk menekan angka penyebaran pandemi COVID-19 Kak Ninda. Nah tapi Kak,
jadi penasaran dengan yang kegiatan Boba SM, tapi untuk yang teman-teman SMP nih Kak. Kegiatan itu ada nggak sih Kak yang cerita, iya nih Kak aku bosen soalnya sekolahnya lewat daring terus, padahal aku pengen ketemu teman-teman gitu. Itu ada nggak sih Kak yang ngomong gitu waktu kegiatan? Pasti Kak Ninda. Jadi kayak cita-cita kita itu kalau misalnya pandeminya udah pergi dari dunia ini ya, gitu. Kita tuh pengen banget bertemu gitu teman-teman virtual kita ya istilahnya ya, teman-teman virtual kita. Kan selama ini cuma bisa ngelihat wajah dari monitor, kemudian bisa bercerita lewat chat kayak gitu. Jadi ketika kita sudah lulus Boba, kita pengen banget untuk bisa ketemu langsung. Jadi ketika misalnya kayak daring gitu kan kadang membosankan juga Kak Ninda. Iya gitu. Benar Kak, karena yang dilihat cuma wajahnya aja Kak, kita nggak bisa, maksudnya kita nggak bisa langsung beda kan ya, bertemu dengan secara daring dan tatap muka langsung. Wah seru nih Kak. Semoga aja ya Kak ya pandemi ini bisa segera pulih, segera kita bisa berkegiatan tanpa rasa takut juga ya Kak ya. Amin. Semoga Kak Ninda. Gimana caranya untuk ikut kegiatan dari Sabang Merauke Kak? Oke, yang jelas teman-teman follow IG-nya Sabang Merauke. Kita akan bagikan informasinya lewat IG-nya Sabang Merauke gitu ya, @sabangmerauke gitu. Nah nanti di situ kita tahun ini akan punya beberapa program gitu, terutama tahun ini ada yang spesial nih buat teman-teman SMP yang ada di seluruh Indonesia. Jadi kita punya Boba SM juga, tapi kita akan bekerjasama dengan Kementerian Keuangan gitu Republik Indonesia. Gitu. Jadi nanti silakan teman-teman SMP mendaftar ya. Gitu. Jadi bulan Juni akan dilaksanakan program pertamanya gitu. Kita akan memilih dan menyeleksi 100 peserta yang terdiri dari adik-adik SMP dari seluruh Indonesia Kak Ninda untuk ikut program bersama kakak-kakak karyawan pegawai Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Wah, itu jadi kita boleh kerja bareng-bareng gitu Kak atau gimana Kak? Iya, jadi nanti teman-teman SMP yang sudah mendaftar dan terpilih itu akan bekerja sama dengan kakak-kakak pegawai Kemenkeu untuk belajar bersama, gitu kan sesuai nama programnya, untuk belajar bersama tentang keragaman gitu. Dan nanti teman-teman juga bisa nanya nih Kak Ninda tentang akan ada materi tentang sejarah uang Republik Indonesia. Wah, menarik banget tuh. Seru banget tuh Kak. Ayo teman-teman yang mau ikutan kegiatannya, karena pasti dijamin seru banget ya Kak Wildan ya, Kak Putri juga ya. Nah, kalau misalnya teman-teman mau ikut, bisa langsung follow Instagramnya Sabang Merauke. Ngobrolin tentang berteman dalam keragaman itu menarik banget ya Kak Wildan dan Kak Putri, karena biasanya kita cuman berteman ya di sekitar kita dan itu-itu aja, maksudnya kita udah sering ketemu, tapi ternyata justru berteman dengan apalagi dari seluruh Indonesia yang terdiri dari banyak pulau, terus budayanya bermacam-macam, justru malah makin seru lagi. Nah, jadi kalau teman-teman mau tertarik ikutan, bisa langsung tadi seperti yang Kak Ninda kasih tahu, follow Instagramnya Sabang Merauke. Nah, terima kasih buat Kak Wildan dan Kak Putri yang udah berbagi cerita dan pengalamannya ke teman-teman Bobo. Menarik sekali. Nah, tapi sebelum kita akhiri sesi tanya jawab ini, mungkin Kak Wildan dan Kak Putri bisa memberikan semangat atau pesan-pesan untuk teman-teman Bobo tentang gimana sih asiknya berteman dalam keragaman ini. Mungkin dimulai dari Kak Wildan ya. Silahkan Kak Wildan. Terima kasih Kak Ninda. Jadi teman-teman, kita harus cari sebanyak mungkin teman yang beragam gitu, karena suatu saat teman-teman ini yang akan menjadikan diri kita menjadi seseorang yang lebih bijaksana,
menjadikan diri kita menjadi seseorang yang lebih baik gitu. Dan pandemi ini jangan sampai menjadi penghalang buat teman-teman untuk mencari teman lebih banyak lagi gitu lewat berbagai program-program online, tidak hanya di Sabang Merauke tapi di kegiatan-kegiatan lain. Harus semangat teman-teman, meskipun ada pandemi, teman-teman harus tetap semangat untuk punya banyak teman yang beragam gitu, karena teman adalah segalanya. Setuju Kak Wildan. Mungkin silahkan Kak Putri. Kalau dari aku, ada satu quotes dari Pak SBY yang bilang kalau misalkan keberagaman itu tuh merupakan kekuatan dan fondasi dari kehidupan berbangsa. Jadi buat kita teman-teman generasi muda dan teman-teman Bobo semuanya, sebelum berteman mari kita kenalan dulu. Jadi kita kenalan dengan banyak ruang, dengan banyak organisasi maupun platform apapun itu, kita berkenalan dengan banyak orang dan kita berteman dengan keberagaman, dan itu akan memberikan dampak baik dan yang luar biasa sih untuk kita. Wah, terima kasih banyak Kak Wildan dan Kak Putri semangatnya, karena mungkin Kak Ninda bisa rangkum nih, karena teman-teman itu tuh udah kayak pelangi ya, karena berbagai warna dan berbagai daerah itu tuh udah jadi kayak pelangi gitu. Pasti kan indah tuh ya kalau misalnya kita punya pelangi dalam hidup kita karena banyak-banyak daerah itu. Nah, asalkan keindahan ini tuh akan bisa jadi pelangi yang indah asal kita mau menghargai, menghormati, dan saling mendukung. Sekali lagi terima kasih buat waktunya Kak Wildan dan Kak Putri. Sampai jumpa lagi ya. Semoga tetap sehat Terima kasih selalu. Kak. Sampai Dadah jumpa. Kak Wildan, dadah Kak Putri. Dadah Kak. Bingung mendapatkan majalah Bobo? Ini caranya. Hai teman-teman, pasti banyak yang bingung bagaimana sih cara mendapatkan majalah Bobo? Bagaimana cara membelinya secara eceran? Atau pertanyaan lain, bagaimana cara berlangganan majalah Bobo? Nah, untuk teman-teman yang kesulitan mendapatkan majalah Bobo atau media anak Grid Network lainnya, ada beberapa cara yang bisa kamu lakukan untuk bisa menemui Bobo. Pertama, kamu bisa membelinya secara eceran atau langsung berlangganan selama 6 bulan atau 12 bulan. Eits, tidak sabar ingin bermain dan belajar bersama Bobo ya? Tenang, yuk kita cari tahu satu persatu. Untuk membeli secara eceran atau per edisi majalah Bobo, teman-teman bisa mendapatkannya melalui toko Gramedia, gramedia.com, atau melalui toko buku dan agen langganan teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang tertarik ingin membacanya dalam bentuk elektronik magazine atau IMAX, majalah Bobo dan Mombi SD bisa diperoleh melalui website Gramedia Digital ebooks.gramedia.com. Tidak hanya itu, Gramedia Digital juga tersedia dalam aplikasi di smartphone kita loh. Jadi, teman-teman tinggal mengunduhnya melalui App Store atau Google Play Store. Bagaimana? Mudah kan? Oh iya, ada kabar gembira juga untuk teman-teman karena sekarang IMAX majalah Bobo dan majalah Mombi SD bisa kamu dapatkan melalui gridstore.id loh. Asik kan? Di Grid Store, teman-teman bisa membeli IMAX satuan atau berlangganan selama 3 bulan, 6 bulan, atau 12 bulan. Lalu bagaimana bila kita ingin berlangganan supaya tidak ketinggalan setiap edisi terbaru majalah Bobo dan majalah anak lainnya? Tenang, teman-teman bisa berlangganan melalui gridstore.id dan juga sirkulasi Kompas Gramedia. Bila teman-teman ingin berlangganan melalui gridstore.id, kamu tinggal membuat akun Gridstore. Setelah itu, pilih deh mau paket berlangganan selama 6 bulan atau 12 bulan. Oh iya, harga yang ada di dalamnya sudah termasuk ongkos kirim agar setiap edisi majalah Bobo yang kamu tunggu-tunggu dapat sampai langsung ke rumah kamu. Nah, bila teman-teman ingin berlangganan melalui sirkulasi Kompas Gramedia, bisa langsung menghubungi nomor telepon call center. Tekan 021 530 9 100 untuk menghubungi melalui telepon.
dan fax di 021 536 99096. Sedangkan bila teman-teman ingin menghubungi call center melalui SMS atau WhatsApp, langsung ke 0813 7000 9100 atau melalui email di subscribe@kgx.co.id. Itu tadi beberapa cara supaya teman-teman bisa mendapatkan majalah Bobo atau media anak Grid Network lainnya. Teman-teman tinggal pilih deh. Selamat bermain dan belajar bersama Bobo. Teman-teman, Kaninda juga mau kasih tahu nih, karena sebentar lagi kita akan ada acara besar yang akan diselenggarakan oleh media anak Grid Network. Apa tuh acaranya? Jadi dalam rangka menyambut Hari Keluarga Nasional yang jatuh tanggal 29 Juni 2021 dan Hari Anak Nasional yang jatuh pada 23 Juli 2021, media anak Grid Network akan mengadakan acara Festival Keluarga Hebat, Anak Hebat. Di Festival Keluarga Hebat, Anak Hebat ini, media anak Grid Network akan mengajak anak-anak, orang tua, dan juga guru untuk melakukan perjalanan melalui kegiatan yang edukatif, kreatif, dan menghibur tentunya. Selain itu juga ada kompetisi dengan hadiah menarik yang pastinya sayang untuk teman-teman lewatkan. Pasti seru ya. Lalu ada apa saja sih kegiatan di Festival Keluarga Hebat Anak Hebat ini? Nih, lihat videonya. Nah, supaya teman-teman tidak ketinggalan update informasi terbaru tentang Festival Keluarga Hebat Anak Hebat ini, ikuti terus media sosial Majalah Bobo di fanpage Facebook Majalah Bobo dan juga di Instagram @majalah_bobo dan di Twitter di @majalah_bobo. Nah, kalau teman-teman juga tidak ingin ketinggalan tentang informasi terbaru atau teman-teman ingin mencari tahu seputar pengetahuan-pengetahuan yang lainnya, teman-teman juga bisa langsung kunjungi di bobo.id. Dan yang terpenting, teman-teman jangan sampai ketinggalan setiap edisi terbaru Majalah Bobo yang terbit setiap hari Kamis. Teman-teman bisa langsung berlangganan melalui gridstore.id atau bisa membelinya di toko buku kesayangan teman-teman. Jangan sampai ketinggalan ya. Kalau gitu, Kaninda pamit dulu. Sampai jumpa lagi ya. Dadah! Teman-teman, jangan lupa kunjungi website untuk anak ya, bobo.id. Like, comment, share, dan subscribe juga ke channel Bobo yuk!